Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dipaksa Terus Hamil, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like tentunya, agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Sementara Bu Desi adalah orang yang terlihat paling sibuk kala itu. Ocha yang baru selesai melahirkan tentu tak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Semuanya otomatis jatuh ke pundak wanita tua itu. Mulai dari mencuci, memasak, mengurus cucu-cucunya, hingga membereskan rumah, semua dikerjakannya. Mau bagaimana lagi? Karena memang tak ada orang lain yang bisa dimintai tolong. Membayar pembantu atau pengasuh, uang dari mana? Alvin saja hanya memberi Ocha nafkah pas-pasan, bahkan cenderung kurang. Bu, boleh minta tolong gendong Vera? Aku mau ke kamar mandi dulu. Darah di pembalut sudah penuh. Pinta Ocha sembari menghampiri ibunya dengan tertatih. Darah nifasnya yang keluar memang sangat banyak, membanjiri hingga tembus ke bagian belakang dasternya. Memang suamimu mana, Cak? Ada Bu, lagi kerja sepertinya. Maksud kamu main HP? Gak tahu Bu, aku gak berani ganggu. Ya sudah, sini, biar ibu yang gendong. Bu Desi yang saat itu sedang sibuk mencuci piring terpaksa berhenti. Setelah mengelap tangannya, ia pun menggendong cucu barunya dengan hati-hati. Vin, main HP terus? Bantuin istrimu kenapa? Atau kerjain pekerjaan rumah kek? Istrimu baru saja melahirkan, kasihan dia. Ibu juga capek kalau harus ngerjain semuanya. Kamu kok ya, bisa-bisanya santai begini sih? Omel Bu Desi pada Alvin. Ya, rupanya tak tahan melihat menantunya yang santai-santai bak di pantai, sementara seisi rumah sedang repot-repotnya. Aku capek Bu, seharian kerja, pengen istirahat dulu sebentar. Enggak, cuci piring sana, atau gendong nih anakmu, bentak Bu Desi. Ya. Alvin berdecak kesal, disimpannya HP yang sedari tadi ia pelototi, lalu berdiri hendak menggendong Vera dari Bu Desi. Pelan-pelan Alvin. Bu Desi kembali membentak menantunya saat Alvin terlihat menggendong Vera secara asal. Kemudian Bu Desi kembali ke dapur untuk melanjutkan pekerjaannya. Loh, Bu, Vera mana? Tanya Ocha yang baru keluar dari kamar mandi. Digendong Alvin. Kamu tuh ya, jadi istri itu jangan terlalu lembek. Tegas sedikit sama suami. Suruh suamimu bantuin kamu, jangan ibu terus yang bantuin. Iya Bu, nanti aku coba ngomong sama Mas Alvin. Ocha berlalu meninggalkan ibunya, menghampiri Alvin yang tengah menggendong Vera. Nih bayimu, nangis terus, pusing aku. Ya kamu gendongnya kayak gitu, jelas Vera nangis. Orang dia gak nyaman. Udahlah jangan cerewet, ini cepet ambil bayimu. Ocha lantas segera mengambil Vera dari gendongan Alvin. Dan satu lagi ya Cak, itu loh ibumu itu, cerewet sekali dia. Berani-beraninya dia nyuruh aku nyuci piring. Loh, apa yang dibilang ibu itu benar kok. Sekali-kali kamu bantu aku lah ngerjain kerjaan rumah. Apalagi aku baru beres lahiran. Masa semua aku, ibu juga yang udah tua jadi ikutan repot tuh. Ibu sama anak sama saja cerewet. Itu kan memang sudah pekerjaan perempuan. Mana bisa aku ngerjain itu? Gak bisa seperti itu dong Mas. Kamu yang minta aku punya anak terus, ya kamu juga harus mau aku bantulah. Iya tapi kamu gak bisa wujudin permintaan aku yang pengen anak laki-laki kan? Kenapa kamu malah ngebahas itu lagi sih? Ya terserah lah. Pokoknya aku hitung 40 hari dari sekarang, selesai masa nifasmu, kita tancap gas lagi bikin anak. Astagfirullah Mas,
Jerit Ocha membuat Vera yang dalam gendongannya menangis kencang. Sudah, urus dulu anakmu itu. Aku mau tidur. Alvin beranjak meninggalkan Ocha untuk tidur di kamar sebelah, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Seperti itu memang dia. Malas sekamar dengan Ocha dan anak-anaknya. Ia lebih memilih tidur sendiri dibanding tidur beramai-ramai dengan anak dan istrinya. Sementara Ocha tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ia tak tegas. Watak Alvin sajalah yang terlampau keras. Ocha kembali ke kamarnya dan mulai menyusui Vera dengan hati yang getir, mengingat ucapan Alvin yang tetap memintanya untuk hamil kembali di saat ia baru saja melahirkan. Aku gak peduli lagi. Pokoknya selesai nifas aku mau KB. Capek aku capek. Percuma saja nurutin keinginan Mas Alvin sementara dia gak bisa ngergain aku. Batin Ocha perlahan air matanya menetes, merasakan rasa perih di hatinya yang seperti disayat. Aku bukan mesin pencetak anak, Mas. Kali ini tangisnya terdengar lirih. Aduh, pakai ngompol lagi nih bocah. Basah kan bajuku? Gerutu Alvin. Alvin yang saat itu sedang menggendong Vera mendadak marah karena Vera mengompol di pangkuannya, membuat baju dan celana yang dikenakannya menjadi basah. Ocha! Teriak Alvin memanggil istrinya. Iya sebentar mas, jawab Ocha dari dalam kamar mandi. Tak berapa lama Ocha pun muncul di hadapan Alvin. Lama banget sih. Lihat nih anakmu, ngompol. Aku lagi nyebokin Tri dulu mas. Coba kamu belajar ganti popok Vera. Dari anak pertama nyampe anak keempat kamu gak pernah kamu mau kalau disuruh ganti popok. Orang aku gak bisa. Daripada nanti gak bersih kan, ya mending sama kamu aja. Ya kalau kamu mau belajar nanti juga bisa, tergantung niat aja. Udahlah, gak usah ngajak debat. Masa untung aku mau bantu gendong Vera. Mendengar kata-kata suaminya, Ocha mendadak diam. Memang capek juga jika harus berdebat dengan lelaki keras kepala itu. Begitulah pikir Ocha. Setelah memakaikan diapers dan celana pada Tri, Ocha lalu mengganti popok Vera. Vera saat itu masih menggunakan popok kain, membuat cucian baju menumpuk setiap harinya. Mas, anak kita sudah 4. Kebutuhannya semakin banyak. Tambahin juga lah uang belanjaku. Hitung-hitung buat beli pampers Vera. Aku gak kuat nyuci banyak-banyak. Belum ada Vera saja cucianku banyak. Mana masih nyuci pakai tangan lagi. Mau tambahin dari mana? Hah? Gajiku kan sudah mentok segitu. Di pabrik juga lagi jarang lemburan. Ya kalau gitu uang gajimu jangan dibagi rata sama orang tuamu. Kasih aku 3 juta sementara orang tuamu 2 juta saja. Nanti kalau bapakku protes gimana? Ya kamu beri pengertian lah mas. Bilang sama dia anakmu banyak, kebutuhan juga banyak. Coba kamu lebih diirit-irit lagi deh. Kuranginlah jajan. Itu Tri jangan pakai pampers lagi mungkin bisa. Nah, jadi biaya pampers Tri bisa dialihkan ke Vera. Apa? Kamu nyuruh aku lebih ngirit lagi? Mas, selama ini aku udah mati-matian irit. Nyatanya memang kebutuhan kitanya saja yang semakin banyak. Harusnya kamu yang ngasih aku uang lebih, bukan nyuruh aku ngirit. Kamu pikir nyari uang gampang apa? Perempuan emang gak tahu susahnya nyari uang, gak tahu capeknya kerja. Taunya cuma ngabisin uang saja. Enak banget ya kamu ngomong kayak gitu. Emangnya aku gak capek apa ngurus rumah, ngurus anak-anak? Ditambah pusing mikirin keuangan 2,5 juta per bulan dengan 4 orang anak. Memangnya cukup? Ya, mikir sih mas. Ya gimana lagi? Aku mampunya cuma ngasih segitu. Ya tahu seperti itu, tapi kamu ngotot maksa aku hamil terus. Anak banyak tapi gak keurus. Masih aja nyuruh aku hamil. Ya udah nanti aku coba ngomong sama Pak. Harus. Perdebatan itu pun berakhir meski di antara keduanya masih menyimpan rasa dongkol di hati. Entahlah, semenjak anak mereka bertambah justru sering sekali terjadi cekcok mulut. Ocha yang selalu berusaha bersikap keras pada suaminya, nyatanya dibalas keras juga oleh Alvin
hingga perang mulut pun akhirnya terjadi. Hari sudah beranjak tengah malam kala itu, namun Ocha tak bisa tidur. Seperti kebanyakan bayi pada umumnya yang belum mengenal siang dan malam, Vera pun begitu. Tak ayal membuat Ocha terpaksa begadang, menyusuinya setiap 1 atau 2 jam sekali. Seringkali Ocha terlelap beberapa menit, namun tangis Vera kembali terdengar, membuatnya lagi-lagi tersadar. Rasa kantuk terasa kian menyiksa, lelah, sangat lelah. Sudah tak karuan lagi fisik Ocha saat itu. Bau keringat, bau ASI, bau ompol semua bercampur jadi satu. Lalu di mana Alvin berada? Rupanya ia tengah tertidur pulas di kamar sebelah. Pintu kamarnya yang ditutup rapat membuat tangis Vera tak begitu mengganggu tidurnya. Egois. Ya, begitulah memang Alvin. Bukan tak pernah Ocha meminta bantuannya untuk mengurus Vera di malam hari, tapi alasan pekerjaanlah yang membuat Alvin ogah begadang. Padahal di siang hari pun Ocha tak kalah sibuk mengurus rumah, tak peduli dengan segala rasa letih di tubuhnya. Kurangnya waktu tidur sampai menciptakan bulatan hitam di kedua mata Ocha, membuat wajahnya tampak lusuh dan terlihat lebih tua. Mas, umur Vera udah seminggu, tapi kenapa orang tuamu belum jengukin Vera? Tanya Ocha pada Alvin. Ya gak tahu, ya sibuk mungkin, jawab Alvin yang sedang sarapan. Hari itu adalah hari libur Alvin. Tapi kamu sudah kasih kabar ke mereka? Kalau kabar sih udah. Ya mungkin mereka bosan nengok cucu perempuan terus, pengennya cucu laki-laki. Mulai lagi deh, ngajak ribut terus, ujar Ocha dengan nada kesal. Alvin yang tengah asik sarapan tak menyaut lagi ucapan istrinya. Ocha pun telah berlalu ke depan rumah untuk menjemur Vera. Cukup 15 menit saja waktu yang dibutuhkan untuk menjemur bayi mungil itu. Setelahnya Ocha pun kembali masuk ke dalam rumah. Tak berapa lama, terdengar suara pintu diketuk yang diiringi ucapan salam. Mas, itu lihat siapa yang datang? Aku lagi ngurusin Vera dulu, pinta Ocha. Alvin pun bergegas membuka pintu rumahnya. Waalaikumsalam, ucap Alvin. Bapak sama ibu toh, kirain siapa? Ayo masuk, Pak, Bu. Rupanya yang datang adalah orang tua Alvin, Pak Yus dan Bu Ros. Alvin lalu mempersilahkan bapak dan ibunya itu masuk setelah mencium tangan keduanya. Vin, maaf ya, ibu baru sempat kesini. Bapakmu ini loh, susah sekali diajak kesini. Ya nggak apa-apa Bu. Istrimu dan bayimu mana? Ibu pengen lihat. Lagi di kamar Bu. Sebentar aku panggil dulu. Alvin lalu masuk ke dalam kamar Ocha. Cak, itu ibu dan bapak datang. Iya mas, sebentar lagi. Ini aku lagi gendong dulu Vera. Oh ya mas, kebetulan mumpung bapakmu ada di sini, sekalian saja kamu nego masalah gaji. Ujar Ocha dengan suara yang diperkecil agar tak terdengar sampai keluar kamar. Maksud kamu? Kemarin kan kamu bilang kalau jatah buat bapakmu mau dikurangi. Ya omongin saja sekarang. Masa sekarang sih Cak? Ntar aja lah Mas, seminggu lagi kamu gajian. Aku pengen gajian besok jatah aku sudah dinaikkan. Kebutuhan kita itu banyak. Aku juga gak minta terlalu besar kok. Cukup naikkan 500.000 saja. Iya tapi gak diomongin sekarang. Udahlah cepet keluar, mereka udah nungguin kamu itu, ujar Alvin dengan kesal. Akhirnya mereka pun keluar kamar dengan Ocha yang terlihat menggendong dengan Vera. Cucu burung nenek, sini gendong dulu. Ya ampun, cantik sekali. Bu Ros dengan bahagia menggendong Vera. Diciuminya pipi bayi mungil itu berulang kali. Sementara Ocha terlihat menyalami tangan kedua mertuanya. Anak-anaknya yang lain pun juga ia panggil untuk ikut menyalami kakek dan neneknya. Pak, lihat cucu kita cantik ya, putih lagi, ujar Bu Ros kepada Pak Yus seraya memperlihatkan wajah Vera. Sementara Pak Yus terlihat acuh, terus sibuk merokok tanpa memperdulikan jika ada bayi di situ. Anakmu kok perempuan lagi sih, Vin? Kapan punya anak laki-lakinya? Udah 4 kali istrimu melahirkan. Masa semuanya anak perempuan? Bangkrut.
Perkataan Pak Yus itu jelas menohok siapa saja yang mendengarnya, terutama Ocha. "Shh, Pak, gak boleh ngomong begitu," ujar Bu Ros berusaha mengingatkan suaminya. Namun Pak Yus tetap santai sembari mengepulkan asap rokok ke udara. Alvin dan Ocha hanya bisa menunduk mendengar ucapan Pak Yus. Ocha merasa sakit hati, sementara Alvin merasa malu kepada ayahnya karena tak bisa memberinya cucu laki-laki. Sudahlah, Vin. Mungkin istrimu itu tidak memang ditakdirkan untuk tidak melahirkan anak laki-laki. Mau sampai anak keberapapun, kalau sudah nasib ya susah. Urus saja anakmu biar cantik, biar besarnya dinikahi sama anak orang kaya, jadi tetap dapat duit dari mantu. Gelak tawa Pak Yus terdengar sangat menghinakan, membuat Ocha yang sedari tadi diam mulai bersuara. "Pak, sehina itukah perempuan di mata Bapak?" Ocha dengan berani bertanya kepada bapak mertuanya. Suasana mendadak tegang, lantas Ocha kembali melanjutkan ucapannya. "Kenapa semuanya selalu diukur dengan uang? Anak itu bukan mesin pencetak uang, Pak. Kalau anak-anakku sudah besar, aku mau mencoba bekerja. Sampai tua aku akan bekerja, biar kalau sudah tua nanti aku tidak merepotkan anak." Ocha berbicara dengan sorot mata yang tajam. Mata dengan lingkaran hitam itu mengarah kepada orang yang tengah merokok. Pak Yus mendadak mematikan rokoknya dengan kasar, menekannya di atas asbak dengan kuat. "Ocha, yang sopan kamu sama bapakku!" Alvin berteriak geram kepada Ocha. Ia tak menyangka jika istrinya bisa berbuat tak sopan seperti itu. Pak Yus justru kembali tertawa seraya memangku kakinya di atas kaki lainnya. "Istrimu benar-benar berani sekali, Vin. Seumur-umur ibumu tidak pernah berbicara seperti istrimu ini." "Maafin Ocha, Pak. Dia mungkin lagi capek aja ngurus anak." Alvin meminta maaf kepada bapaknya atas sikap Ocha. "Cak, ayo minta maaf sama bapak," ujar Alvin. Sementara Ocha hanya diam. Matanya ia alihkan ke arah Vera yang ada di gendongan Bu Ros. "Bapak, Alvin sudahlah. Jangan seperti itu sama Ocha. Kasihan dia. Kita kesini itu untuk mau nengok cucu, bukan mau berantem." Bu Ros mencoba membela menantunya. "Sudah tak bisa memberi cucu laki-laki, tak sopan pula kepada orang tua," ujar Pak Yus dengan suara beratnya. Suasana menjadi semakin tegang. Pak Yus adalah orang yang memiliki watak keras, sehingga ditakuti oleh istri dan juga anak-anaknya. "Kenapa diam? Ada yang ingin kamu protes lagi?" tanya Pak Yus. Ucapannya itu ia tujukan kepada Ocha. Sementara Ocha yang semula hanya diam tiba-tiba dengan lantang bersuara kembali. "Aku mau jatah bulanan bapak dari Mas Alvin dikurangi. Kebutuhan kami banyak, Pak. Anak-anak Mas Alvin masih kecil-kecil, sementara Mas Alvin hanya memberi setengah saja dari gajinya." Mata Pak Yus melotot mendengar ucapan istri dari anaknya itu. Belum sempat Pak Yus menjawab, Alvin justru menarik dengan kasar tangan Ocha untuk masuk dalam kamar. "Sini kamu!" bentak Alvin. Ocha terseok mengikuti tarikan kasar tangan suaminya. "Kamu berani-beraninya kurang ajar sama bapakku." "Iya, kenapa?" Sejurus kemudian, tangan Alvin melayang ke udara, hendak menampar pipi wanita yang sudah melahirkan 4 orang anak untuknya. Namun itu terhenti dikarenakan ketukan pintu di kamarnya. "Vin, Alvin, jangan berani kasar kamu sama istrimu," ujar Bu Ros. "Biar saja perempuan yang tak bisa nurut sama suami memang harus dikasari," teriak Pak Yus yang terdengar jelas sampai ke kamar Ocha. "Vin, ibu masuk ya," ujar Bu Ros lagi. Tak menunggu persetujuan anaknya, Bu Ros membuka pintu kamar Ocha. Ditemuinya Ocha terduduk di sisi ranjang sembari menangis. Lalu ia menghampiri menantunya itu sembari menyerahkan Vera dari gendongannya. Sementara Alvin beranjak keluar kamar meninggalkan ibu dan istrinya yang masih menangis. "Kamu yang sabar ya, Cak." Watak Alvin dan bapaknya itu sama-sama keras. "Bu, maafin aku. Maafin atas sikapku tadi, bukan maksudku gak sopan.
Cuma gak tahu kenapa rasanya aku pengen ngeluarin unek-unekku begitu saja. Ujar Ocha sembari menangis membuat Vera berguncang di dalam gendongannya. Tangan Bu Ros terlihat mengusap punggung Ocha, mencoba memberikan ketenangan kepada menantunya itu. Bu, ayo pulang. Teriakan Pak Yus kembali terdengar. Ya udah, Cak. Ibu pulang dulu ya. Maafin ibu kalau kedatangan kami ke sini malah buat kekacauan. Ibu gak salah. Makasih banyak sudah nengokin Vera. Terima kasih juga sudah jadi ibu mertua terbaik buat aku. Ujar Ocha dengan mata yang masih berkaca-kaca. Sejurus kemudian, Bu Ros memeluk Ocha dengan hangat. Meski terhalang oleh Vera yang berada di gendongan Ocha, tapi kehangatan itu tetap terasa, menjalar menembus hatinya. Bu, cepet! Atau mau ditinggalin? Pak Yus kembali berteriak. Ibu pulang dulu ya, Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya, Bu. Ujar Ocha melepas kepergian Bu Ros. Dengan segera Bu Ros keluar kamar dan menghampiri suaminya. Tak ingin jika Pak Yus terus-menerus berteriak di rumah anak menantunya itu. Alvin terlihat ikut mengantar kepulangan kedua orang tuanya sampai ke depan rumah. Setelah itu ia kembali ke dalam kamar Ocha. Rupanya amarahnya belum mereda mengingat kelakuan Ocha terhadap bapaknya. Pak Yus adalah orang yang sangat dihormati oleh Alvin. Tentu ia merasa tak terima jika Ocha berani berbicara lancang seperti tadi. Ocha! Teriak Alvin lantang, membuat Vera yang baru saja tertidur kembali bangun dan menangis. Apa sih mas teriak-teriak gitu? Vera jadi bangun lagi kan? Kamu tuh yang apa-apaan? Lancang sekali kamu sama bapakku. Ocha menghela nafas sesaat. Iya mas, maaf ya. Tadi aku sudah lancang, aku keceplosan. Enteng sekali kamu minta maafnya. Kamu gak mikir gimana perasaan bapakku? Emangnya kamu gak mikirin perasaan aku? Enggak kan? Kamu ini dibilangin kok ngejawab terus. Kenapa sih gak bisa seperti ibuku yang sopan sama suaminya? Iya, aku memang gak bisa seperti ibumu. Beliau terlalu sabar, dan aku gak bisa sesabar itu. Ujar Ocha bergetar, matanya mulai berkaca-kaca, hingga akhirnya air mata mulai berjatuhan dari mata hitamnya. Cak? Terdengar suara memanggil dari depan rumah, rupanya itu Bu Desi. Sementara Alvin yang melihat Ocha menangis berlalu pergi menuju kamarnya. Ia lebih memilih bermain ponsel untuk meredakan rasa kesal di hatinya. Anak-anakmu main di luar nih, pada kotor lagi bajunya. Bu Desi menggiring ketiga cucunya masuk ke dalam rumah. Dari ruang tengah Bu Desi melirik ke arah kamar Ocha yang pintunya tadi tutup. Ia melihat punggung Ocha berguncang hebat. Ocha, kamu kenapa? Kamu nangis? Tanya Bu Desi. Bang dasar ya suamimu itu. Suami gak ada akhlak. Perlu ibu beli pelajaran sepertinya. Bu Desi tampak marah mengetahui kelakuan menantunya dari penuturan Ocha. Bu, jangan bu. Cegah Ocha menahan ibunya yang hendak mengambil Alvin. Bu Desi yang sadar dicegah kembali membalikkan badan menghadap Ocha. Bu, aku bukan ngebela Mas Alvin. Cuma aku gak mau ada keributan aja. Pusing kepalaku. Aku capek, aku ngantuk. Bu Desi menghela nafas sesaat, mencoba meredam perasaan kesalnya memahami keadaan Ocha yang rentan stres pasca melahirkan. Ya udah, mumpung Vera tidur, sebaiknya kamu ikut tidur juga. Biar anak-anakmu yang lain ibu yang jaga, kata Bu Desi. Ocha yang terlihat sedang menyusui Vera pun mengangguk. Mengiyakan ucapan ibunya, perlahan bayi mungil dalam gendongan Ocha terlelap. Diletakkannya bayi itu di atas kasur, lalu Ocha pun turut tidur di sisi putrinya. Hari gajian Alvin pun tiba seminggu setelah keributan yang terjadi di rumah Ocha saat kedatangan Pak Yus dan Bu Ros. Ocha pun bertanya-tanya dalam hati apakah suaminya itu akan mengabulkan keinginannya, atau lagi-lagi Alvin akan memilih bapaknya. Cak, ini uang belanja buat kamu diirit-irit. Jangan boros, ujar Alvin seraya memberikan berlembar-lembar uang berwarna merah. Ocha menerima uang itu dengan wajah datar. Makasih, jawab Ocha dengan singkat. Ia mulai menghitung uang di tangannya dengan teliti, lembar demi lembar.
napas atau tarikan nafas terdengar berat saat mengetahui jumlah uang yang diberi Alvin. Jumlahnya pas 2,5 juta, sama seperti bulan-bulan sebelumnya. Ternyata Alvin tak menuruti keinginannya untuk menaikkan jatah nafkah. Kecewa kini menyelimuti hatinya. Ia harus mengatur sedemikian rupa agar uang itu cukup untuk sebulan, memangkas sana sini pengeluaran yang sekiranya bisa dikurangi. Mas, apa? Kurang? Ocha mengangguk. Kamu atur dulu sebisamu, nanti biar aku cari tambahan. Tapi aku gak janji sih. Kalau ada aku kasih ke kamu, kalau gak ada ya mau gimana lagi, ujar Alvin dengan enteng. Mendengar penuturan suaminya, ingin sekali rasanya ia melempar kembali uang di tangannya ke wajah Alvin. Namun Ocha tak seberani itu. Bayang-bayang kebutuhannya pun menari di benaknya. Akhirnya mau tak mau ia mencoba mengalah dan menerima saja berapapun uang yang diberi Alvin. Kapan kamu mau ke rumah orang tuamu? Tanya Ocha pada Alvin yang baru selesai mandi. Seperti yang sudah-sudah, setelah gajian dan memberikan setengah gajinya pada Ocha, Alvin pasti akan ke rumah bapaknya untuk menyetorkan uang bulanan. Kayaknya sekarang saja aku ke rumah bapakku. Tapi ini udah maghrib, Mas. Biasanya juga sehari setelah gajian kamu kesananya, protes Ocha. Gak apa-apa lah, sekarang aja. Alvin tetap bersikeras ingin ke rumah bapaknya maghrib itu juga. Kenapa? Pengen tidur nyenyak di sana. Gara-gara di sini berisik sama tangis Vera begitu, ya kan? Sindir Ocha. Nggak juga, tapi itu bisa jadi salah satu alasan. Ya sudahlah, toh cuma semalam ini saja kan. Terserah kamu saja. Toh ada kamu di sini juga nggak akan ngebantu aku sama sekali. Nggak ngebantu kamu bilang. Kalau sekedar gendong Vera bukannya aku sering. Iya sering, tapi sambil ngomel. Terserah, ya sudah, aku pergi dulu. Biar aku makan di sana. Kamu juga masak sayur kangkung sama tempe kan? Buat kamu aja, habiskan ya. Tanpa memperdulikan perasaan istrinya, Alvin bergegas keluar rumah, lalu pergi menembus jalanan yang sudah mulai gelap. Sementara Ocha berusaha untuk cuek meski di hatinya tersimpan rasa kesal, juga kecewa karena masakannya tak disentuh. Ocha lebih memilih fokus mengurus bayinya. Baginya, ada tak ada suami di rumah itu sama saja. Tami sayang, boleh ambilkan ibu air minum? Pinta Ocha pada anak pertamanya. Iya bu. Bocah kecil itu lantas pergi ke dapur, kemudian kembali dengan segelas air minum. Menyusui membuat Ocha sering merasa haus. Makasih ya. Maafin ibu kalau sering nyuruh-nyuruh. Tami anak paling besar. Tami gak keberatan kan selalu kalau bantuin ibu? Enggak kok bu, kasihan ibu pasti capek jaga dedek bayi, ujar Tami dengan polos. Iya, Ocha memang lebih sering meminta tolong pada Tami untuk hal-hal ringan, seperti menyuruh mengambilkan sesuatu atau menjaga adik-adiknya. Menurut Ocha itu sudah sangat membantu, di tengah kerepotannya mengurus Vera yang sering kali tak bisa ditinggal. Sementara Alvin sudah sampai di rumah orang tuanya. Gegas ia menghampiri bapak dan juga ibunya. Pak, ini jatah buat bapak, ujar Alvin sembari menyerahkan beberapa lembar uang. Pak Yus yang tengah sibuk merokok sembari sesekali menyeruput kopi, melirik ke arah uang yang Alvin letakkan di atas meja, lalu mengambil uang itu dan mulai menghitungnya. Kepala Pak Yus terlihat mengangguk mengetahui jumlah uang yang ia terima. Bagus, seperti biasa. Alvin tersenyum melihat bapaknya yang merasa bahagia menerima uang itu. Pak, berapa jumlah uangnya? Tanya Bu Ros yang terlihat menghampiri suaminya. Ya seperti biasa bu, 2.500.000. Mata Bu Ros kini menatap putranya. Vin, anakmu sudah 4, kenapa tidak kamu naikkan jatahnya? Protes Bu Ros. Pak, bapak ngalah dikit lah sama anak mantu. Kasihan cucu-cucu kita. Kebutuhan mereka pasti banyak, sementara kebutuhan kita paling apa sih? Kalau buat makan mah itu lebih dari cukup. Mentok-mentok paling buat rokok aja. Protes Bu Ros masih berlanjut. Loh, maksudmu apa? Ini memang sudah kewajiban Alvin buat ngasih uang ke kita. Enggak pak,
Itu gak wajib. Yang wajib itu suami memberi nafkah istrinya dengan layak. Terus mau apa? Kembalikan uang itu pada Alvin. Enak aja. Atau berikan setengahnya pada Alvin. Enggak mau. Kamu mau uang jatahmu berkurang? Tanya Pak Yus pada Bu Ros. Biar saja. Biar jatahku saja yang dikurangi. Asal jatah untuk Ocha ditambah. Aku asal bisa makan saja sudah cukup, Pak. Ujar Bu Ros dengan yakin. Ya udah kalau begitu nih. 500.000 Bapak kembalikan pada Alvin. Pak Yus mengambil 5 lembar uang yang tadi diberi oleh Alvin, lalu mengembalikannya pada putranya itu. Nih, kamu didik istrimu yang benar, Vin. Biar gak banyak nuntut, ujar Pak Yus dengan kesal. Sementara Alvin hanya mengiyakannya saja. Diambilnya uang 500.000 dari atas meja, lalu memasukkannya ke dalam dompet. Awas, jangan kamu habiskan sendiri. Ingat, kasihkan ke Ocha. Nanti ibu cek ya. Ancam Bu Ros pada Alvin, kemudian berlalu ke dapur. Bu, aku lapar belum makan, ujar Alvin bak anak kecil. Ya sudah sana makan, goreng telur saja. Ibu gak masak. Ya aku gak masak, Bu. Ibu beli lauk matangan tadi, tapi sekarang udah habis. Dengan kesal Alvin menuju ke dapur, lalu mulai menggoreng telur. Tahu ini aku makan di rumah saja. Lebih enak sama makan sayur kangkung dan tempe. Apalagi ditambah sambal dan ikan asin. Batin Alvin. Ia yang berharap dapat makanan enak di rumah ibunya justru hanya makan dengan telur ceplok, ditambah dengan kerupuk yang selalu tersedia di toples. Nih, uang 500.000. Alvin yang baru pulang kerja menyerahkan 5 lembar uang 100 ribuan dari dalam dompetnya. Uang apa ini, Mas? Tanya Ocha keheranan. Ya uangku lah, sesuai keinginanmu. Jatahmu dinaikkan dan jatah bapakku dikurangi. Apa bapak gak marah? Ya sepertinya sih marah. Cuma ibuku yang terus-terusan bela kamu sampai rela jatahnya dikurangi. Ya Allah, Ibu. Ocha menatap nanar uang di tangannya. Beruntung sekali aku punya ibu mertua yang sangat baik, batin Ocha. Ia kemudian berlalu ke kamar menyimpan uang yang tadi diberi Alvin dalam dompetnya. Cak, 2 hari lagi kamu beres nifas kan? Pertanyaan Alvin membuat kaget Ocha yang sedang menimbang Vera. Iya, jawab Ocha singkat. Alvin mengembangkan senyum penuh arti. Ditatapnya Ocha yang terlihat kumal di matanya. Kamu dandan yang cantik dong, Cak. Meskipun repot, nyenengin mata suami juga pahalanya gede loh. Ocha diam, tak merespon ucapan suaminya itu. Fokusnya tetap pada Vera yang mulai tertidur di gendongannya. Sementara Alvin yang mengetahui jika masa nifas Ocha akan segera berakhir terlihat senang. Di pikirannya terurai rencana selain nafkah batin yang bisa kembali didapat. Keinginannya agar Ocha hamil kembali pun juga terbayang. 2 hari lagi. Kejar setoran. Celetuk Alvin sembari mengambil handuk kemudian berlalu ke kamar mandi. Ocha yang paham akan maksud suaminya sontak khawatir. Kalau hanya untuk sekedar melayani suami itu tak masalah baginya. Tetapi yang ia pikirkan adalah akibatnya. Ia benar-benar tak mau hamil lagi. Tak terasa sudah 40 hari berlalu pasca Ocha melahirkan. Yang artinya masa nifas Ocha pun sudah berakhir. Ia memutuskan untuk ber-KB diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya. Ocha merasa sudah cukup dengan 4 orang anak dan tak berniat untuk hamil lagi. Bu, hari ini aku mau ke bidan. Aku mau di KB. Aku titip anak-anak sama ibu ya. Apa ibu bisa? Ujar Ocha pada Bu Desi. Oh ya bagus. Sana kamu pergi. Biar anak-anakmu ibu yang jaga. Tapi apa suamimu tahu kalau kamu mau di KB? Enggak, Bu. Aku KB diam-diam. Nah gitu dong. Akhirnya kamu rada pintaran sedikit sekarang, Cak. Iya, Bu. Aku capek hamil terus. Makanya aku mau di KB aja deh. Ujar Ocha sembari bersiap-siap pergi ke bidan. Bagus, sahut Bu Desi sembari menunjukkan jempol kanannya. Ya udahlah, Bu. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Pamit Ocha. Ia kemudian pergi dengan menggunakan ojek yang mangkal di ujung jalan. Sementara Vera turun di bawahnya dalam gendongan.
Bidan menyarankan KB suntik 3 bulan karena Ocha masih menyusui. Bidan juga menyarankan agar Ocha tepat waktu datang kembali jika sudah jadwalnya untuk disuntik. Hal itu untuk mengurangi resiko kehamilan yang bisa saja terjadi karena telah disuntik, alias kebobolan. Nih, aku bawain bakso kesukaanmu, ujar Alvin saat ia baru pulang kerja. Tumben, saut Ocha. Tapi nanti malam ya. Alvin mengedipkan sebelah matanya. Ocha tentu paham sekali dengan isyarat itu. Rupanya bakso yang dibawa oleh Alvin adalah sogokan agar Ocha mau melayaninya. Baru tadi siang di KB lagi. Kalau malam ini langsung dipakai, mungkin KB-nya belum bereaksi dengan tubuh. Aduh, takut kalau hamil lagi nih, pikir Ocha. Ia kemudian memikirkan cara bagaimana agar suaminya tak menagih jatah nafkah batin, paling tidak sampai beberapa hari ke depan. Ocha mengingat kembali ucapan bidan, jika KB tak bisa 100% mencegah kehamilan, seorang wanita yang di KB masih bisa berpeluang untuk hamil, meski peluang itu tergolong sangat kecil. Mas, besok aja ya, aku capek sekali hari ini, Ocha berkata dengan halus menolak ajakan suaminya. Ayolah, kamu gak kasihan sama aku? 40 hari aku puasa loh. Tapi mas, aku belum siap. Jangan seperti itulah. Dosa kamu menolak ajakan suami, mumpung Vera lagi tidur. Ocha melirik ke arah Vera yang tengah tertidur. Ditatapnya wajah putrinya itu entah kenapa. Kali ini ia sangat berharap jika Vera menangis. Menangis yang kencang saat itu juga. Shh, Cak, ayo. Alvin tetap berusaha mengajak istrinya itu ke kamar sebelah. Iya mas, sebentar. Ocha tak kuasa menolak ajakan suaminya. Ia lalu berjalan keluar kamar dengan gontai. Kemudian ditutupnya pintu kamar itu. Tapi brak, pintu kamar ditutup dengan kencang oleh Ocha, membuat Vera yang tengah tertidur otomatis kaget dan terbangun. Tangis bayi itu akhirnya terdengar nyaring berbunyi. Kamu ini Cak, bukannya pelan-pelan, lihat tuh, anakmu jadi bangun lagi kan? Alvin berkata dengan kesal. Maaf mas, gak sengaja. Alah, kamu pasti sengaja kan? Sebentar mas, aku mau ambil Vera dulu, ujar Ocha mengalihkan pembicaraan. Lalu ia bergegas menggendong Vera, mencoba menenangkan bayi itu dengan cara menyusui. Sementara Alvin kembali masuk ke kamar sebelah dengan raut wajah kesal. Vera tampak kembali tertidur setelah puas menyusu. Ocha mencoba menidurkannya lagi di kasur. Namun baru saja diletakkan di kasur, mendadak Vera kembali menangis. Maklum, bayi memang lebih suka berada di gendongan dibanding diletakkan di kasur. Maafin ibu nak, tapi untuk saat ini ibu mengharapkan sekali tangismu. Ayo nangislah yang kuat, batin Ocha. Ia sengaja tak menggendong Vera agar bayi itu terus menangis. Tangisannya bisa dijadikan alasan agar bisa menolak keinginan Alvin. Bu, Dede nangis ya? Ujar Tami yang terbangun karena terganggu dengan suara tangis Vera, disusul dengan Tri yang juga ikut terbangun. Berisik ya? Ya udah kalian tidur lagi aja ya. Ibu mau bubuin adik dulu. Tami, ajak adikmu tidur lagi ya. Ocha akhirnya menggendong Vera, mengajaknya keluar kamar agar tak mengganggu tidur anak-anaknya. Ia mengayun-ayun Vera dalam gendongannya, membuat bayi itu kembali tertidur. Ia lalu mencoba mengintip ke celah kamar Alvin. Rupanya Alvin sudah tertidur pulas di kasurnya, disertai suara ngoroknya yang membuat Ocha semakin yakin. Bagus deh, malam ini aku selamat, batin Ocha. Ia lalu kembali ke kamarnya mencoba menidurkan Vera dan juga tubuhnya. Ia benar-benar lelah. Sepertinya memang tak ada hari yang ia lewati tanpa rasa lelah. Ocha pun berusaha memejamkan mata meski seringkali terbangun untuk menyusui Vera. Semenjak masa nifas selesai, hampir tiap malam Alvin mengajak istrinya untuk berhubungan. Seringkali Ocha mengeluh capek, meminta sedikit pengertian pada suaminya tentang keadaan tubuhnya. Terkadang Vera pun dijadikan alasan bagi Ocha agar bisa menolak atau mungkin menunda hasrat suaminya. Namun, itu tak bisa terus-menerus dilakukan Ocha. Ia pun kadang mengalah dan menuruti keinginan Alvin. Tetapi sekarang dirinya merasa lebih tenang.
Tak terlalu khawatir bisa hamil karena sudah ber-KB. "Cak, aku belikan ini untukmu. Dimakan ya," ujar Alvin sembari menyerahkan kantong kresek kecil. "Apa ini?" Ocha melongo ke dalam kantong kresek. "Madu sama kurma muda biar kamu sehat. Kan kamu sekarang lagi sering begadang." "Oh gitu, makasih ya mas," respon Ocha dengan singkat. Alvin tersenyum, padahal maksudnya memberi Ocha madu dan kurma adalah agar Ocha subur. Itu adalah saran diberikan oleh teman Alvin di tempat kerjanya. Rupanya keinginan Alvin untuk memiliki anak lagi tak pernah pudar. Tak peduli jika istrinya kini masih sangat kerepotan mengurus anak-anaknya, obsesinya memiliki anak laki-laki tetap kokoh tak tergoyah. Ocha pun tak merasa curiga. Ia sering menyeduh teh yang kemudian diberi sedikit madu dan juga kurma, lalu meminumnya untuk memberi rasa segar di tenggorokannya. Usia Vera kini sudah menginjak 3 bulan. Semakin lucu dan menggemaskan saja bayi itu. Kebiasaan begadangnya pun sudah mulai berkurang. Hanya sesekali bangun untuk minta disusui. Sore itu wajah Ocha tampak bahagia. Mobil dari sebuah toko elektronik datang ke rumahnya, mengantarkan sebuah mesin cuci yang selama ini sangat diinginkannya. Tadi pagi Ocha memang pergi ke pasar bersama dengan anak bungsunya. Rupanya tujuan Ocha adalah untuk membeli mesin cuci. "Terima kasih ya pak," ujar Ocha pada pengantar barang yang hendak pamit, setelah sebelumnya membantu Ocha untuk membawa mesin cuci itu ke dalam rumah. "Cak, kamu beli mesin cuci?" tanya Bu Desi. Ia yang saat itu tengah bersama cucunya terlihat antusias. "Iya bu, biar gak capek nyuci lagi. Jadi aku gak perlu jongkok lama-lama di kamar mandi buat ngucek baju," Ocha berkata sembari memeriksa mesin cuci. "Alhamdulillah kalau begitu Cak," Bu Desi berkata dengan senyum yang mengembang. Harga mesin cuci yang dibeli Ocha memang tak mahal. Standar aja untuk harga mesin cuci 2 tabung. Ocha membelinya dengan uang tabungan yang ia miliki, ditambah dengan sisa uang yang diberi mertuanya tempo hari. Uang yang setara untuk membeli sisi waras seorang ibu dari lelahnya mencuci baju secara manual. Hanya saja Ocha tak memberitahu Alvin tentang niatnya itu. Ia takut suami tak setuju. "Cak, kamu beli mesin cuci?" Alvin yang baru pulang bekerja terkejut melihat sebuah mesin cuci yang tersimpan di dapur dekat kamar mandi. "Iya mas, capek. Aku nyuci pakai tangan baju orang serumah." "Harganya berapa? Emang kamu punya uang? Kan sudah aku bilang diirit-irit uang yang aku kasih. Ini malah beli mesin cuci segala. Emangnya aku minta uang sama kamu buat beli mesin cuci ini? Enggak kan? Terus uang dari mana buat beli mesin cuci? Kan kamu gak kerja." "Ya adalah. Aku kan juga nabung." "Kamu bisa nabung? Berarti uang yang aku kasih ada lebihnya dong. Tapi kenapa kamu terus merongrong kalau uang yang aku kasih kurang, sampai ngurangin jatah bapakku?" Sungut Alvin mengungkit uang nafkah yang sudah ditambahkannya sebesar 500.000, sehingga nafkah Ocha kini menjadi 3 juta. "Sudahlah mas, kenapa jadi panjang gini sih perkiraan mesin cuci aja?" Ocha berkata dengan nada yang jengkel. Alvin pun juga ikut merasa jengkel, sehingga tak lagi menyaut ucapan istrinya. Ia lebih memilih menuju meja makan untuk makan sore, dengan tangan kirinya yang sibuk memegang ponsel. Setelah selesai makan, kini ia beralih ke ruang TV. "Cak, kamu udah haid belum?" Alvin yang tengah sibuk memindai channel TV bertanya pada istrinya. "Belum mas." "Apa jangan-jangan kamu hamil lagi?" "Ya enggak lah mas, kan aku udah Ocha hampir keceplosan berkata pada Alvin jika ia di KB. "Maksud aku, kan aku baru melahirkan. Mungkin orang, ya mungkin emang hormonnya lagi gak jelas." Ocha menjawab asal pertanyaan Alvin. "Kamu gak di KB kan Cak?" Pertanyaan Alvin membuat Ocha bersikap salah tingkah. Enggak kok." Ocha mencoba berbohong. "Awas aja kalau kamu di KB. Aku sebagai suamimu gak akan ridho." Ocha terdiam, merasakan ketakutan di hatinya dengan ancaman Alvin. Kata-kata tidak ridho terasa amat mengganjal sisi tenaganya.
hingga akhirnya membuat Ocha berkata jujur. Emang kenapa kalau aku di KB? Anak sudah banyak dan masih kecil-kecil pula. Aku juga baru saja melahirkan. Perih di jalan lahirku saja kadang masih terasa. Ocha dengan berani berkata tentang opininya. Jadi kamu beneran di KB? Alvin mengalihkan pandangannya dari layar televisi ke arah wajah istrinya. Iya, jawab Ocha singkat dan padat. Cak, siapa yang nyuruh kamu KB? Pokoknya aku nggak izinin kamu KB ya. Aku sendiri yang pengen, Mas. Aku capek, aku nggak mau hamil lagi. Nggak bisa seperti itulah. Aku belum punya anak laki-laki, kamu harus hamil lagi. Nggak, sekali lagi nggak, tetap nggak. Kamu mau aku nikah lagi? Ancam Alvin. Sana, silakan. Kalau kamu mau nikah lagi. Rupanya ancaman Alvin kali ini tak mempan. Kamu ini ya? Wajah Alvin terlihat sangat geram. Apa? Kamu mau apa? Ocha justru menentang Alvin. Ayah, ibu kok berantem terus sih? Tanya Tami, ia yang saat itu berada di ruang TV memang menyaksikan adegan adu mulut kedua orang tuanya. Mendengar pertanyaan polos dari anak sulungnya itu membuat emosi Alvin dan Ocha akhirnya terkendali. Mereka berdua pun terdiam, tak cekcok lagi. Bu, kok aku gak hit-hit ya? Ini emang efek KB atau akunya yang hamil lagi? Tanya Ocha pada ibunya. Seperti hari-hari biasa, Ocha dan Bu Desi memang selalu bercakap sembari mengurusi anak-anak Ocha. Ya mungkin efek KB. Ibu pernah dengar kok ada yang seperti itu. Nanti kalau sudah 3 kali disuntik katanya baru normal lagi haidnya. Bu Desi mencoba menjelaskan. Oh gitu ya Bu. Takut aja kalau aku hamil lagi. Tubuh Ocha spontan bergidik membayangkan jika ia hamil lagi. Aduh, jangan sampai kamu hamil lagi, Cak. Pusing ibu ngeliat kamu beranak terus. Kan aku sudah di KB, Bu. Ya jelas gak akan hamil lagi dong. Ocha berkata dengan sangat yakin. Bentar, tapi ibu juga pernah dengar kok ada yang udah KB tapi tetap aja kebobolan. Bu Desi justru terkesan menakut-nakuti Ocha. Yang bener Bu, tapi kata bidan juga KB memang gak 100% mencegah kehamilan sih. Kadang masih bisa hamil apalagi kalau telat disuntik katanya. Kamu hati-hati, awas lupa buat disuntik lagi. Enggak Bu, jadwal suntikku masih bulan depan kok. Aku inget-inget terus tanggalnya. Ya udah Bu, aku mau mandiin Vera dulu ya. Ya udah sana. Ibu lagi nyuapin Tri, sebentar lagi beres. Habis ini ibu pulang dulu ya. Ibu pengen ikut pengajian. Sudah lama sekali ibu gak ikut pengajian. Bu Darmi ngajakin terus, tapi selalu ibu tolak. Gak apa-apa kan Cak? Hati Ocha mendadak perih. Ia menyadari jika dirinya sudah merampas masa tua ibunya. Masa yang seharusnya dihabiskan Bu Desi untuk beribadah justru direbut paksa untuk membantu merawat anak-anaknya. Maafin aku Bu. Ocha mengembuskan nafas berat. Perasaan bersalah menyeruak seluruh relung hatinya. Maafin aku. Aku yang waktu kecil sudah ngerepotin ibu, sekarang masih juga ngerepotin ibu. Ibu yang harusnya santai atau lebih sering ikut pengajian. Jadi gak ada waktu untuk itu. Bu Desi yang mendengar penuturan anaknya mendadak ikut tersentuh. Ibu sebenarnya juga capek, Cak. Tapi ya mau gimana lagi. Ibu juga gak tega sama kamu, sama anak-anak kamu. Siapa lagi yang mau bantu kamu kalau bukan ibu? Makasih ya Bu, tutur Ocha dengan dalam. Bu Desi hanya mengangguk memberi respon atas ucapan anaknya. Ya udah ibu kalau mau ikut pengajian sana siap-siap dulu. Dandan yang cantik. Ujar Ocha berusaha mencairkan suasana yang tadi diselimuti haru. Ya udah, ibu pulang dulu ya Cak. Iya. Akhirnya Bu Desi kembali ke rumahnya setelah membantu Ocha menjaga anak-anaknya. Keinginan Bu Desi untuk ikut pengajian selama ini memang sering tertunda. Ia lebih memilih merawat cucu-cucunya. Tak tega melihat Ocha yang kerepotan setiap hari-harinya. Bu Desi mulai bersiap dipakainya gamis yang sudah lama tersimpan di lemari tuanya. Kemudian pergi bersama rombongan ibu-ibu yang hendak menuju ke masjid, tempat diadakannya pengajian rutin.
Jamaah pengajian memang didominasi oleh ibu-ibu yang seumuran dengan Bu Desi. Mereka sangat menghabiskan masa tuanya untuk mencari bekal ilmu dan juga memperdalam agama. Ya, memang seperti itulah seharusnya, bukan justru merepotkannya di masa senja. Loh, Vin, kok kamu malah kesini? Kenapa nggak pulang ke rumahmu? Tanya Pak Yus. Ia keheranan melihat Alvin yang duduk di kursi teras rumahnya menjelang waktu maghrib. Malas Pak, aku mau nginep di sini sajalah. Pusing ngadepin Ocha, Alvin berkata dengan raut wajah yang kesal. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.